nama saya Sariwariana Kartika Lede dengan NIM 222302136, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, semester 5, kelas C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil survei lalu lintas pada jalan luar kota yang berlokasi di Noel Baki. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk pada sheet lokasi. Di sini pada sheet lokasi kita akan menjelaskan alasan. Jadi kelompok kami memilih mengambil data di Jalan Terusan Timur Raya Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, tepatnya di depan Pertamina Noel Baki ini. Yang pertama, karena jalan ini merupakan jalan luar kota yang berlokasi di Kabupaten Kupang dan merupakan jalan nasional. Yang kedua, karena lokasi tersebut berdekatan dengan pos Dinas Perhubungan yang merupakan tempat persinggahan kendaraan-kendaraan besar yang berpotensi menyebabkan kemacetan, sehingga kelompok kami melakukan survei pengambilan data yang dimulai dari pukul 6 pagi hingga 6 sore dengan interval pengambilan data tiap 15 menit. Di sini selanjutnya teman-teman bisa melihat ada kondisi existing yang telah kita searching pada Google Maps. Di sini ditandai dengan garis merah, teman-teman bisa melihatnya. Selanjutnya kita masuk pada nama-nama anggota kelompok. Anggota kelompok yang pertama ada Friend Sauli. Di sini bertugas menghitung arus lalu lintas arah Noel Baki Kupang. Yang kedua, Wele Manave menghitung arus lalu lintas Noel Baki Kupang, dan saya sendiri Sariwariana Lede menghitung arus lalu lintas arah Kupang Noel Baki. Selanjutnya ada Lindon Nenabu menghitung kecepatan arus Noel Baki Kupang. Berikut Delila Teuf mengukur kecepatan arah Kupang Noel Baki. Yang berikut Natasha Welmau menghitung hambatan samping arah Kupang Noel Baki, dan yang terakhir ada Gracie Loak menghitung hambatan samping arah Noel Baki Kupang. Baik, kita akan masuk pada sheet geometri. Di sini pada sheet geometri teman-teman bisa melihat jalan luar kota. Data yang dimasukkan adalah data umum, data geometri jalan, data lalu lintas, dan data hambatan samping. Di sini ada tanggal pengambilan data. Tanggal pengambilan data itu pada tanggal 15 November 2024, waktu yaitu pada jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Status jalan ada jalan nasional atau arteri primer Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama jalan Jalan Terusan Timur Raya Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Segmen jalan Noel Baki dan Tanah Merah. Tipe jalan 2 lajur 2 arah tak terbagi atau 2/2 TT. Kelas jalan kelas 1. Fungsi jalan arteri primer. Selanjutnya ada potongan melintang. Teman-teman bisa melihat ada potongan melintang di sini. Untuk parameter lebar jalur lalu lintas efektif, teman-teman bisa melihat di sini 6 meter, dan itu terdiri dari sisi A 3 meter, sisi B 3 meter, dan total seluruh adalah 6 meter, dan rata-ratanya adalah 3 meter. Untuk lebar bahu efektif, bagian sisi A 1,5 meter, sisi B 1,5 meter, totalnya adalah 3 meter, dan rata-rata dari kedua sisi adalah 1,5 meter. Baik, kita akan masuk pada sheet lalu lintas. Di sini saya membaginya menjadi 2 arah, yaitu arah Noel Baki Kupang dan Kupang Noel Baki. Untuk panjang jalan yaitu 50 meter, dan periode pengamatannya itu mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan untuk golongan kendaraan, di sini golongan kendaraan yaitu golongan kendaraan 1 hingga golongan kendaraan 8. Di sini teman-teman bisa melihat ada data-data yang telah kita kumpulkan pada tanggal 15 November
mulai dari golongan kendaraan 1 hingga golongan kendaraan. Dan setelah kita mendapat data-datanya, kita menghitung total kendaraan per 15 menit. Total kendaraan per 15 menit ini kita menggunakan rumus sama dengan zoom. Teman-teman bisa blok data dari golongan kendaraan 1 hingga 8, lalu teman-teman enter. Begitu juga seterusnya ke bawah, teman-teman bisa melihatnya. Dan di sini saya mengambil jam puncaknya itu terjadi pada pukul 16.30 sampai 17.30. Selanjutnya, setelah saya mendapat jam puncaknya, di sini saya membuat grafik. Dan untuk grafiknya itu saya pertama membuat tabel. Untuk tabel periode waktu itu saya ambil dari pukul 4 sore hingga jam 6 sore, dan untuk key di sini saya mengambil datanya dari total kendaraan per 15 menit dari jam 4 hingga jam 6 sore. Setelah saya mendapat periode waktu dan key-nya, di sini kita membuat grafik. Dan di sini cara membuat grafiknya itu yaitu kita tekan insert, lalu kita pilih. Di sini kita mendapat lembar kosong, lalu kita klik kanan, select data, dan teman-teman klik add. Dan untuk series name ini teman-teman klik key, lalu untuk di bawah teman-teman bisa hapus dan teman-teman masukkan data-data key. Lalu teman-teman oke. Dan setelah itu teman-teman edit. Untuk axis label teman-teman masukkan data periode waktu. Teman-teman memasukkan data periode waktu di sini, teman-teman oke. Nah, di sini teman-teman sudah mendapat grafiknya, dan teman-teman bisa melihat untuk grafik ini jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17.00 sampai 17.15. Jadi untuk data yang didapat pada jam 17.00 sampai 17.15 itu adalah 399. Jadi jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17.00 hingga 17.15. Selanjutnya kita masuk pada arah Kupang Noel Baki, sama panjang jalannya 50 meter dengan periode waktu dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Dan golongan kendaraannya golongan kendaraan 1 hingga golongan kendaraan 8. Dan ini data-data yang telah kita kumpulkan pada tanggal 15 November. Setelah kita mendapat data-data yang telah dikumpulkan, kita menghitung total kendaraan. Rumusnya sama dengan zoom. Teman-teman copy dari golongan kendaraan pertama hingga 8, setelah teman-teman enter. Begitu juga seterusnya hingga jam 17.45 hingga jam 6 sore. Selanjutnya kita bisa melihat jam puncaknya itu terjadi di jam 16.30 hingga 17.30. Setelah itu kita membuat grafik dengan pertama kita membuat tabel. Setelah kita membuat tabel, kita masukkan periode waktunya dari jam 4 sore hingga jam 6 sore. Key-nya kita masukkan yang total kendaraan per 15 menit dari jam 4 hingga jam 6. Selanjutnya kita membuat grafik caranya sama seperti di arah Noel Baki Kupang. Selanjutnya kita menghitung total lalu lintas 2 arah. Di sini periode pengamatannya sama mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Untuk total arah 1 di sini teman-teman bisa melihat karena ini satuannya kendaraan per jam, maka 1 jam adalah 60 menit dan ini total kendaraannya per 15 menit, jadi kita bisa baginya menjadi 5 bagian.
Selanjutnya, setelah kita mendapat total lalu lintas 2 arah, di sini jam puncaknya itu kita dapat di jam 17.15 sampai 17.30. Setelah itu kita membuat tabel seperti ini. Ini teman-teman bisa melihat untuk arah 1 Noel Baki Kupang, mobil penumpang. Teman-teman bisa di sini kita ambil menggunakan rumus sama dengan zoom. Teman-teman bisa melihat untuk mobil penumpang itu kita ambil dari golongan kendaraan 2 sampai golongan kendaraan 4. Teman-teman bisa zoom dan teman-teman klik yang golongan kendaraan 2 hingga golongan kendaraan 4. Untuk kendaraan sedang, di sini kita ambil golongan kendaraan nomor 5A. Selanjutnya untuk golongan kendaraan BB, di sini kita mengambil golongan data pada golongan kendaraan nomor 5B sampai 6B. Setelah kita mendapatnya, untuk TB di sini kita ambil data nomor 7A dan 7 hingga 7C. Selanjutnya untuk sepeda motor itu menggunakan golongan kendaraan nomor 1. Setelah kita mendapat MP, KS, BB, dan TB serta SM, kita menghitung total kendaraannya dengan rumus sama dengan zoom. Teman-teman bisa klik dari MP hingga SM, lalu teman-teman enter. Dan hasil total arah 1 kendaraan per jam yaitu 1411. Begitu juga dengan arah Kupang Noel Baki, total kendaraan arah 2 yang kita dapat adalah 988. Selanjutnya kita menghitung total arah 1 tambah arah 2 kendaraan per jam, itu dengan rumus sama dengan total arah 1 ditambah total arah 2. Dan hasil dari total arah 1 tambah total arah 2 adalah 2399 kendaraan per jam. Baik, kita akan masuk pada sheet kecepatan. Di sini lokasinya sama, Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, depan Pertamina Noel Baki. Untuk arahnya yaitu Kupang Noel Baki dan Noel Baki Kupang, dengan panjang jalan yaitu 50 meter. Perkiraan kecepatan rata-rata arus lalu lintas adalah 55 km per jam. Dengan alat bantu yang kita gunakan adalah stopwatch. Di sini untuk periode pengamatannya dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 sore. Untuk pembagian golongan kendaraannya itu SM, MP, dan KS. Untuk setiap golongan kendaraan di sini kita menggunakan 10 sampel, dan di sini teman-teman bisa melihat ini adalah data-data yang telah kita kumpulkan. Setelah kita mengumpulkan data-datanya, kita menghitung rata-rata detik. Di sini untuk menghitung rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita bisa klik dari sampel 1 hingga sampel 10 dan teman-teman bisa enter. Dan di sini kita mendapat rata-ratanya yaitu 3,25, 3,14, 3,06 dan seterusnya. Di sini teman-teman bisa melihat pada layar. Selanjutnya kita menghitung SM. Untuk SM adalah meter per sekon. Jadi di sini kita menggunakan rumus sama dengan panjang jalan dibagi dengan rata-rata. Di sini kita mendapat hasil
kita mendapat hasil yaitu 15,39 dan 15,94, 16,32, 13,99 dan seterusnya. Di sini selanjutnya kita menghitung untuk golongan kendaraan mobil penumpang. Di sini sama, kita menghitung rata-rata dan SMS. Begitu juga dengan kendaraan sedang. Di sini kita menghitung rata-rata dan SMS. Setelah kita menghitung mobil penumpang, sepeda motor dan kendaraan sedang, di sini kita menghitung waktu atau rata-rata. Untuk waktu dan rata-rata di sini teman-teman menggunakan rumus sama dengan average. Teman-teman bisa klik untuk rata-rata SM, lalu rata-rata MP dan rata-rata KS. Setelah teman-teman mendapatkan waktu rata-rata yaitu 3,32 dan seterusnya ke bawah, teman-teman menghitung SMS meter per second dengan rumus sama dengan panjang jalan 50 meter dibagi dengan rata-rata detik yang telah waktu rata-rata. Selanjutnya, ketika teman-teman mendapat SMS ini, teman-teman selanjutnya kita menghitung SMS kilometer per jam. Di sini karena SMS ini satuannya meter per second, jadi kita bawanya ke kilometer per jam. Kita menggunakan rumus sama dengan SMS meter per second dikali dengan 3600 dibagi 1000. Jadi hasilnya adalah 54,29, 53,73, 49,71 dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita menghitung SMS per setiap golongan kendaraan. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan SMS untuk sepeda motor dikali dengan 3600 dibagi 1000. Di sini kita mendapat hasilnya yaitu 55,42, 57,4, 58,75 dan seterusnya ke bawah. Selanjutnya kita menghitung SMS mobil penumpang, sama kita menggunakan rumus sama dengan SMS untuk mobil penumpang dikali dengan 3600 dibagi 1000. Hasilnya adalah 51,75, 55,08, 45,17 dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung SMS untuk kendaraan sedang, sama menggunakan rumus sama dengan SMS untuk kendaraan sedang lalu dikali dengan 3600 dibagi 1000. Di sini kita mendapat hasil 55,9, 49,37, 47,17 dan seterusnya. Begitu juga dengan selanjutnya kita menghitung arah Noel Baki Kupang, sama seperti Kupang Noel Baki. Di sini kita mendapat jam puncaknya sama seperti pada lalu lintas. Di sini kita mendapat jam puncaknya itu 6.30 hingga 17.30. Selanjutnya kita membuat fluktuasi kecepatan jam puncak
Untuk jam puncaknya waktunya kita tentukan yaitu 16.30 hingga 17.30. Selanjutnya untuk SE mobil penumpang dan KS, di sini kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung SM untuk mobil penumpang pada jam puncak ditambah dengan SMS untuk sepeda motor pada jam puncak tutup kurung dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena ada dua arah, jadi kita bagi dua. Dan di sini kita mendapat hasil yaitu 41,92, 45,95, 43,33 dan 47,29. Begitu juga dengan MP, kita menggunakan rumus sama dengan dalam kurung SMS untuk mobil penumpang pada jam puncak ditambah dengan SMS mobil penumpang untuk jam puncak arah 2 lalu dibagi 2. Hasilnya yang kita dapat yaitu 34,965, 41,58, 41,94, 42,29. Untuk KS sama, kita menggunakan rumus sama dengan SMS untuk jam puncak untuk KS ditambah dengan jam puncak arah 2 untuk KS lalu dibagi 2. Kita mendapat hasil yaitu 39,49, 33,70, 38,87 dan 35,75. Setelah itu kita membuat grafik fluktuasi kecepatan jam puncak. Selanjutnya kita membuat tabel untuk fluktuasi kecepatan jam puncak. Di sini teman-teman bisa blok mulai dari waktu hingga KS dan data-datanya. Setelah itu teman-teman pilih grafik. Nah, ini grafiknya sudah jadi, teman-teman bisa melihat jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17 untuk sepeda motor warna biru. Di sini jam puncaknya terjadi di jam 17.15 sampai 17.30, dan untuk ini teman-teman bisa melihat 17.15 hingga 17.30. Dan di sini selanjutnya untuk mobil penumpang jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17.00 jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17.15 hingga 17.30. Untuk KS nya itu terjadi di jam 16.30 hingga 16.45. Baik, setelah kita membuat tabel, kita masuk pada sheet hambatan samping. Untuk sheet hambatan samping sama, kita membaginya menjadi dua arah yaitu Noel Baki Kupang dan Kupang Noel Baki. Di sini periode pengamatannya mulai dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore dengan penggal jalan yaitu 200 meter. Untuk kategori hambatan samping yaitu mulai dari pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, dan kendaraan melambat. Di sini teman-teman bisa melihat data yang telah kita kumpulkan pada tanggal 15 November. Setelah kita mendapat data-datanya, kita menghitung total dari hambatan samping. Total dari hambatan samping kita menggunakan rumus sama dengan zoom. Kita blok dari pejalan kaki hingga kendaraan melambat.
Setelah itu kita enter, begitu juga dengan rumus ke bawah. Setelah kita mendapat total hambatan samping, di sini kita bisa melihat jam puncaknya itu atau hambatan samping terjadi paling banyak dari jam 16.00 sampai 18.00. Selanjutnya untuk membuat grafik, di sini saya membuat tabel terlebih dahulu, yaitu mulai dari periode waktu, kejadian hambatan samping per 200 meter. Di sini data-datanya kita ambil dari yang ini. Setelah itu kita blok mulai dari periode waktu hingga kejadian hambatan samping. Setelah itu kita pilih insert dan teman-teman bisa pilih grafik ini. Setelah jadi grafik, di sini teman-teman bisa melihat bahwa jam puncaknya itu terjadi pada pukul 16.30 hingga 16.45. 16.30 hingga 16.45. Di sini kejadian hambatan sampingnya yaitu 56. Selanjutnya untuk arah Kupang Noel Baki sama, periode waktunya mulai dari 6 pagi hingga 6 sore dengan panjang jalan yaitu 200 meter. Golongan hambatan sampingnya mulai dari pejalan kaki, kendaraan berhenti, kendaraan masuk keluar, dan kelandaan merambat. Setelah itu menghitung total kejadian hambatan samping menggunakan rumus sama dengan zoom, blok dari pejalan kaki hingga kendaraan melambat. Setelah itu enter. Setelah teman-teman mendapat totalnya, kita membuat grafik. Di sini terlebih dahulu kita melihat jam puncaknya itu kita pakai dari pukul 16.00 sampai 18.00. Setelah itu kita membuat tabel untuk membuat grafik. Grafiknya sama, kita blok dari periode waktu hingga kejadian hambatan samping per 200 meter. Kita pilih insert, lalu kita pilih grafik. Teman-teman bisa melihat bahwa jam puncaknya itu terjadi pada pukul 17.00 hingga 17.15. Ini kita bisa melihat. Setelah itu, setelah kita menghitung hambatan sampingnya, di sini selanjutnya kita masuk pada sheet JLK1. Di sini data yang kita masukkan yaitu data umum, data geometri jalan, data lalu lintas, data hambatan samping. Untuk tanggal, waktu, status jalan, nama jalan, segmen antara, tipe jalan, kelas jalan, dan fungsi jalan, teman-teman bisa baca pada layar. Selanjutnya teman-teman bisa melihat di sini ada potongan melintang dari jalan. Untuk parameternya, lebar jalan sendiri yaitu ada 6 meter, sisi A 3 meter dan sisi B 3 meter. Untuk lebar bahu efektif, sisi A 1,5, sisi B 1,5, dan totalnya ada 3 meter. Selanjutnya kita masuk pada kondisi permukaan jalan. Untuk jalur lalu lintas, tipe perkerasannya sisi A sisi B yaitu aspal. Untuk kondisi perkerasan masih tergolong baik. Dan selanjutnya untuk kondisi bahu jalan, tipe perkerasannya itu adalah kerikil dan beda tinggi terhadap permukaan perkerasan jalannya itu rata. Penggunaan bahu sebagai tempat berhenti sementara dan batas kecepatannya tidak ada. Selanjutnya kita masuk pada arus lalu lintas. Di sini kita menghitung arus lalu lintas EMP kendaraan per jam, SMP per jam, dan untuk golongan kendaraannya kita menggunakan golongan kendaraan mobil penumpang, kendaraan sedang, bus besar, truk besar, dan sepeda motor.
Untuk bobotnya yaitu mobil penumpang 1 KS 1,3, BB 1,5, TB 2,5, dan sepeda motor 0,6. Selanjutnya kita bisa menghitung kendaraan per jam. Teman-teman bisa mengambil data dari sheet lalu lintas ini. Setelah itu begitu juga dengan KS, BB, TB, dan SM. Selanjutnya kita menghitung Q arah 1 pada bagian kendaraan per jam. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan zoom. Kita blok dari MP sampai SM. Kita mendapatnya yaitu 1411. Selanjutnya kita menghitung SMP per jam. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan kendaraan per jam dikali dengan bobot. Kita mendapatnya itu 4,37, 9,1, 76,5, 35, 541,2. Begitu juga kita menghitung Q arah 1. Kita menggunakan rumus sama dengan zoom. Kita blok dari MP sampai SM. Selanjutnya enter. Dan kita mendapat hasil yaitu 1098,8. Begitu juga kita menghitung untuk arah 2 sama. Setelah kita mendapat arah 1 dan arah 2, kita menghitung total untuk kendaraan per jam. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan zoom, arah 1 dan arah 2. Totalnya yaitu 2399. Begitu juga dengan SMP per jam. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan zoom, Q arah 1 dan Q arah 2. Q totalnya kita dapat 1822,6. Untuk arah 1 dan arah 2 kita buat dalam satuan persen. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan Q arah 1 dibagi dengan Q total. Kita mendapatnya 6%. Begitu juga dengan arah 2 sama dengan Q arah 2 dibagi dengan Q total, dapatnya itu 40%. Selanjutnya untuk PA persen yaitu 60-40%. Untuk F SMP di sini kita menggunakan rumus total dari SMP per jam dibagi dengan total kendaraan per jam. Kita mendapatnya itu 0,75. Selanjutnya kita masuk pada kelas hambatan samping. Untuk perhitungan frekuensi kejadian per jam per 200 meter dari segmen yang diamati pada kedua sisi. Untuk tipe kejadian hambatan samping, bobotnya adalah 0,6 untuk pejalan kaki, 0,8 untuk kendaraan berhenti, 1 untuk kendaraan masuk keluar, dan 0,4 untuk kendaraan melambat. Baik, untuk frekuensinya kita ambil pada sheet hambatan samping. Itu sama dengan zoom, klik sheet hambatan samping. Di sini kita bisa melihat jam puncaknya untuk pejalan kaki. Ini dari jam 6.30 hingga 4.30 hingga 17.30. Dan untuk arah yang satu 16.30 hingga 17.30. Di sini kita bisa mendapat frekuensinya untuk pejalan kaki 26, kendaraan berhenti 30, kendaraan masuk keluar 30, dan kendaraan melambat 113. Untuk rumus bobot yaitu sama dengan
bobot dikali dengan frekuensi. Kita mendapat hasil yaitu 15,16, 24, 30 dan 45,2. Di sini kita bisa menghitung jumlah dari hambatan samping keseluruhan sama dengan zoom. Kita blok dari atas sampai bawah dan kita dapatnya yaitu 114,8. Selanjutnya untuk KS ini di sini rendah. Kenapa rendah? Karena kita bisa lihat pada materi ini untuk kriteria hambatan samping di sini yang kita dapat yaitu jumlahnya adalah 114,8. 114,8 itu di antara 50 sampai 149. Jadi KS-nya yaitu rendah. Selanjutnya kita masuk pada JLK2. Di sini pada JLK2 jalan luar kota, data yang dimasukkan atau data yang diperlukan adalah data umum, data geometri jalan, data lalu lintas, dan data hambatan samping. Tanggal dan waktu dan lainnya teman-teman bisa lihat pada layar. Selanjutnya kita masuk pada kapasitas, derajat kejenuhan, kecepatan menanjak pada kapasitas. Di sini teman-teman bisa melihat untuk kapasitas dasar atau CO, teman-teman dapat melihat pada tabel 3-1. Di sini tabel 3-1. Untuk tabel 3.1 di sini untuk menghitung kapasitas dasar, tipe elemen kita adalah datar dan jalan kita adalah 2/2 TT, maka kita mengambil CO-nya yaitu 4000. Selanjutnya untuk faktor koreksi akibat lebar jalan, di sini FCL kita bisa melihat pada tabel 3-4. Di sini untuk tabel 3-4. Nah, tipe jalan kita adalah 2/2 TT, totalnya 2 arah, dan di sini lebar jalan yaitu punya kita 6 meter, jadi FCL-nya yaitu 0,91. Selanjutnya untuk pemisah arah FCPA, di sini kita bisa melihat pada tabel 3.5. Kita bisa buka pada materi. Nah, untuk FCPA tipe jalan 2/2 TT, di sini untuk pemisah arah kita yaitu 60 sampai 40%. Di sini FCPA-nya kita adalah 0,94. Selanjutnya untuk hambatan samping atau FCHS, kita bisa melihat pada tabel 3.8. Pada tabel 3.8 di sini tipe jalan 2/2 TT dengan KS tadi punya kita rendah, jadi dan lebar efektif bahu kita yaitu 1,5 meter, jadi kita menggunakan FCHS yaitu 0,97. Selanjutnya menghitung kapasitas, di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan CO dikali dengan lebar jalan dikali dengan pemisah arah dikali dengan hambatan samping. Kita mendapat kapasitasnya yaitu 3318,95. Untuk arus lalu lintas atau Q total itu kita bisa dilihat pada sheet 1. Di sini arus lalu lintas
bisa melihatnya di sini. Selanjutnya kita menghitung derajat kejenuhan DJ. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan arus lalu lintas dibagi dengan kapasitas. Kita mendapatnya 0,55. Selanjutnya kita masuk pada kinerja lalu lintas atau kesimpulan. Dari hasil analisa kelompok kami pada jalan terusan Timur Raya Noel Baki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, depan Pertamina Noel Baki, maka dapat kita simpulkan bahwa kinerja lalu lintas pada lintas jalan tersebut masih memiliki derajat kejenuhan yang normal, yaitu sebesar 0,55, sehingga masih dalam batas arus yang stabil. Di sini teman-teman bisa melihat pada tabel ini 0,55 yaitu masuk tingkat pelayanan C. Tingkat pelayanan C dengan karakteristik lalu lintas masih dalam batas arus stabil, operasi atau gerak kendaraan mulai dipengaruhi kendaraan lain, pengemudi terbatas dalam memilih kecepatan atau untuk perencanaan jalan perkotaan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika selama presentasi ada mengeluarkan kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.